Ya, oke. Tadi udah saya buka belum ya? Belum ya? Saya buka ya. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dikondisikan pikirannya, dikondisikan hatinya ya. Kita mau belajar. Anda boleh sambil minum-minum di kelas saya ya. Konsentrasi harus banyak minum aqua ya. Hatinya jangan dibawa ya. Jangan pakai hati kalau belajar ya, biar nggak kesel ya. Oke. Ya, jangan ada keluhan ya. Kalau ada keluhan saya jadi kesel ya. Jadi Anda jangan ngeluh ya. Kalau saya kesel nanti kita belajarnya jadi nggak enak ya. Oke, kita lanjutkan kuliah kita ya. Jadi rekod kan ini? Oke. Kita minggu kemarin saya diminta sidang ya, menyidang anak 2017. Tadinya Selasa tapi ada sedikit perubahan, jadi saya nyidangnya hari sidang skripsi ya. Sidang skripsi. Oke. Kita mulai aja. Nanti saya liatin dulu ya. Kita liatin dulu. Saya lihatkan secara cepat dulu apa yang kita bahas. Ya, supaya masuk di kepala kita ya. Karena ini dictionary. Anda lagi belajar database kan ya? Ya, jadi ketika database nanti kan ada tabel ya. Ada tabel. Kemudian ada yang namanya kolom-kolom ya. Ada namanya fill-fill ya. Maka dictionary ini akan sangat berkorelasi, sangat erat dengan database ya. Jadi nanti ketika kita menyimpan di tabel-tabel, ketika kita akan manipulasi datanya, kita bisa gunakan dictionary, struktur data dictionary. Ya, oke. Sudah siap ya? Saya buka dulu yang dari nol ya. Ini ya, oke. Kalau siang emang lebih berat belajarnya ya. Udah panas ya, lapar ya. Udah gitu lihat tugas banyak banget gitu ya. Ya, oke. Memang kuning ya. Ya, oke ya. Saya lihat, silakan Anda siapkan dulu ininya ya. Anda sini saya saya bikin dari nol aja dulu. Ya, oke, kita mulai ya. Sudah siap PDF-nya? Jadi Anda belajarnya sambil lihat PDF ya. Kemudian Anda bisa coding di sini ya. Kok banyak latihannya, Pak? Latihannya ada berapa? Berarti kalau di sini saya bikinnya karena kita punya 3 part ya. Saya pecah jadi 3 part, maka masing-masing part ini ada latihan ya. Tapi untuk minggu ini Anda kerjakan part 1 ya. Part 2-nya deadline-nya 2 minggu ya. Berarti minggu depan materinya apa, Pak? Minggu depan materinya kalau kita ngikutin dari, karena saya ngambil dari buku ini ya, jadi kita tinggal berapa minggu lagi ya. Berapa minggu lagi? 1, 2, 3. 3 minggu ya. 3 minggu saya harus selesai sampai pada function gitu ya. Kita masih punya 3 bab ya. Ini karena UASnya adalah project. Projectnya itu nanti Anda take home ya. Projectnya take home itu 1 sampai 2 minggu dikerjakan ya.
Jadi proyeknya bukan berarti dikerjakan di lab gitu ya, ada waktunya. Gitu ya. Mata kuliah kita tentang struktur data dan pemrograman 2, kita pakai Python, kita masuk ebook yang kita pakai adalah ini ya. Kemudian kita masuk di chapter 6, bicara tentang dictionary. Nah, di ebook sini dibahas semua dari awal. Dari awal saya pakai buku ini ya. Oke, saya lihatin dulu secara keseluruhan biar ada gambaran. Kita akan bicara tentang struktur data, namanya apa? Dictionary. Ya, kita akan bicara tentang dictionary. Jadi kalau secara keseluruhan yang sudah kita bahas ya, kalau kita bicara collection data type, ya collection data type ya ada beberapa yang benar-benar kita dibahas di bukunya agak dalam ya. Kita sudah bicara tentang string ya, kita sudah bicara tentang list ya. Ada beberapa yang bagian dari collection data type yang nggak terlalu mendalam dibahas, itu bicara tentang tuple ya, bicara tentang tuple dan set gitu ya. Nah, nanti di sini juga ada penggunaan tentang set ya. Kalau set dan tuple itu ini agak jarang digunakan. Nah, yang paling sering apa? Yang paling sering adalah string, kemudian list. Nah, sekarang yang kita bahas adalah dictionary. Ya, dictionary. Nah, dictionary ini nanti ada kaitannya dengan database. Saya bisa bilang seperti itu. Ya, kalau ketika kita belajar database, Anda belajar tentang tabel ya. Anda belajar tentang tabel. Dalam tabel itu nanti ada yang namanya field atau kolom-kolom ya, ada namanya kolom-kolom gitu. Nah, nanti di dictionary ini kita akan ketemu gitu ya dengan struktur data yang bisa mengambil field-field yang ada di database. Nanti field-field ini dalam dictionary namanya adalah key. Ya, kemudian datanya disimpan namanya adalah value. Gitu ya. Maka di struktur data yang akan kita bahas minggu ini, nama struktur datanya apa? Nama struktur datanya adalah dictionary, gitu ya. Nah, bedanya dictionary dengan string dengan dengan list. Kalau string sama list, kita menggunakan namanya index. Indeksnya mulai dari berapa? Indeksnya mulai dari 0. Ya, nggak usah pakai gitu kali ya. Indeksnya mulai dari 0, kemudian 1 dan selanjutnya. Nah, di dictionary kita tidak menggunakan index ya. Apa yang kita gunakan? Yang kita gunakan namanya adalah key. Ya, yang kita gunakan adalah key. Ya, jadi nanti key-nya kita lebih bebas ya. Jadi nanti key-nya adalah nama field-field yang ada dalam sebuah tabel. Kayak gitu. Masih bisa diterima? Masih ya, belum ada yang susah ya. Oke, kita mulai. Saya ngikutin dari sini ya. Anda boleh lihat, sekalian lihat yang ada di mana? Di PDF-nya. Oke, sorry. Kenapa dia agak beda ya? Ya, oke, saya pakai ini aja deh. Enggak juga ya, jelas ya. Ya, oke, kita mulai aja ya. Dalam bab ini kita akan belajar bagaimana menggunakan struktur data dalam Python. Yang pertama apa? Dictionary, yang memungkinkan Anda untuk menghubungkan potongan informasi yang saling terkait. Ini maksudnya adalah key sama value. Nanti kita lihat. Anda akan belajar cara mengakses informasi ya setelah ada di dalam dictionary dan cara mengubah informasi itu ya. Karena dictionary dapat menyimpan informasi dalam jumlah yang hampir tak terbatas. Anda bayangkan itu adalah row-row yang ada di tabel ya. Jadi informasinya bisa tak terbatas ya. Ya bisa jutaan, bisa ribuan ya, bisa banyak sekali. Kita akan menunjukkan cara mengakses data dalam dictionary menggunakan loop. Ini nanti dibahas di part 2-nya. Kemudian ini part 3-nya, kita akan bahas bagaimana menyusun dictionary di dalam list di dalam dictionary, dan bahkan dictionary di dalam dictionary. Gitu ya. Kalau dalam bahasa pemrograman lain, itu dikenal konsep yang namanya JSON gitu ya. Bagaimana kita mengirimkan data di web gitu ya. Nah, sebenarnya JSON itu adalah dictionary versinya Python, namanya apa? Dictionary. Jadi kalau nanti Anda belajar bahasa pemrograman lain, konsepnya adalah pokoknya struktur data ya, yang menggunakan apa? Yang menggunakan konsep apa? Key sama value, gitu ya.
Nanti bahasanya beda ya. Kalau di Python namanya apa? Dictionary. Bahasa lain bisa pakai JSON atau apa yang lain gitu ya. Tapi konsepnya sama. Dia ada key, ada. Oke, kita lanjut. Ya, memahami dictionary memungkinkan Anda untuk memodelkan berbagai objek dunia. Sekali lagi, ini kalau Anda bingung bahasa Indonesianya, lihat bahasa Inggrisnya. Kok roaming ya Pak? Silakan lihat. Ini saya ambil dari Google Translate, kemudian saya edit-edit gitu ya. Ternyata udah bagus banget apa namanya Google Translate gitu ya. Kalau dibandingin puluhan tahun yang lalu. Memahami dictionary memungkinkan Anda untuk memodelkan berbagai objek dunia nyata dengan lebih akurat. Ya, nanti yang kita lihat adalah bagaimana game ya, game alien gitu ya. Jadi kalau di part 2 di sini, di part 2 di sini ada project namanya Project Alien Invasion gitu ya. Oke, jadi dia menuju ke sana, tapi nanti buat projectnya mungkin nggak tentang ini ya. Saya ambil tentang data mahasiswa lah yang mirip-mirip sama database lah ya, seperti itu. Nah, jadi kalau Anda mau lihat di sini bisa ya. Oke, kita balik lagi aja. Memahami dictionary memungkinkan Anda untuk memodelkan berbagai objek dunia nyata dengan lebih akurat ya. Anda akan dapat membuat dictionary yang mewakili seseorang dan kemudian menyimpan informasi sebanyak yang Anda inginkan ya. Anda dapat menyimpan nama, usia, lokasi, profesi, dan aspek lainnya ya. Kita lanjut aja, kita masuk kemana? A simple dictionary ya. Jadi di ebook ini kita bahas dari yang simple-simple makin kompleks, kemudian ada latihannya ya. Makanya saya suka kalau ngajar dari ebook gitu ya. Kita bahas apa di sini? Simple dictionary ya. Kita belajar dari simple, kemudian kita tambahkan. Oke, di sini perhatikan game yang menampilkan alien ya, yang dapat mewakili warna dan nilai ya yang berbeda. Dictionary sederhana ini menyimpan informasi tentang alien tertentu. Nah, di bagian ini silahkan Anda ketikkan ya. Kita bareng-bareng ya. Ya, saya punya dictionary ya, Dictionary-nya namanya adalah alien_0. Kemudian saya awali sebuah dictionary dengan kurung kurawal buka ya. Kurung kurawal buka itu menunjukkan ada dua sebenarnya, bisa set, bisa dictionary. Cuma bedanya kalau dictionary nanti ada key value-nya, ada titik duanya ya. Nah, di sini ada color. Apa itu color? Ini adalah key-nya. Kemudian nanti ada value-nya. Apa itu value? Value-nya adalah green ya. Nanti kita bahas satu-satu. Kemudian ada koma di situ. Kemudian ada point. Ini nama key yang kedua ya. Point pakai S. Kemudian ada titik 2. Ada value-nya. Ada 5. Nah, ini color ini akan menjadi indeksnya kalau dalam list ya. Tapi kalau di sini kita define sendiri ya. Kita definisikan. Silakan Anda ketikkan sampai selesai, sampai muncul outputnya. Nanti kita bahas satu-satu. Nanti kita bisa bikin dictionary yang lain gitu ya. Alien. Ya. Apa indeksnya? Point. Ya, oke. Pastikan running dulu. Pastikan dia running dulu. Oke, sudah running? Ya, saya tunggu 1 menit ya. 1 menit itu lama loh ya. Sudah? Jangan lama-lama. Ya, gimana error? Error itu bagus ya. Error itu berarti indikasi ada yang salah ya.
Kalau ada yang salah tapi nggak error, itu yang kita bingung ya. Itu namanya logic error ya. Oke, good. Coba perhatikan, saya bahas nih ya. Ya. Oke, kita bahas. Ya, oke. Perhatikan di sini ya. Kelihatan nggak? Oke. Alien underscore, pakai underscore nggak? Oke. Ini adalah nama dari dictionary-nya. Apa? Nama dari dictionary. Ini bisa dikatakan apa? Ini adalah variabelnya dictionary. Kemudian ada sama dengan nggak? Ada. Ada kurung kurawal buka nggak? Ada kurung kurawal tutup nggak? Oke, perhatikan di sini. Pakai tanda petik nggak? Nah, ini adalah katakanlah datanya di sini ya. Ini adalah datanya. Berarti ada berapa data? Ada dua. Kenapa di situ? Karena ada komanya ya. Di sini ada koma. Berarti yang pertama itu apa? Yang pertama adalah color. Apa? Color. Kemudian titik dua apa? Green. Perhatikan di sini. Ini namanya key. Namanya apa? Key. Ya. Ini namanya apa? Value. Oke ya. Kalau di list, kalau di string kita pakai index. Ya. Kalau di list, kalau di string kita pakai index. Kita hanya terikat 0, 1, minus 1 gitu ya. Tapi kalau di dictionary kita bisa mendefine indeksnya sendiri. Namanya apa? Namanya adalah key. Key ini pasangan dengan siapa? Key ini pasangan dengan value. Ya, berarti ada key, ada value. Yang kedua apa? Yang kedua ada tanda petik point. Ya, kemudian titik dua siapa? 5. Berarti key-nya siapa? Value-nya siapa? Oke, berarti kalau kita mau manggil datanya, oke, maka kalau kita pakai list, gimana kalau pakai list? Misalnya kalau di list ya, gimana kalau di list? My underscore list, kemudian dikasih indeksnya kan ya? Oke, ini kalau di list. Tapi kalau kita di dictionary, nama dictionary-nya apa? Alien. Nama indeksnya apa? Sorry, nama key-nya apa? Color. Maka kita manggilnya color seperti ini. Maka nanti yang muncul apa? Yang muncul adalah value-nya. Kita bikin yang sederhana deh. Kita bikin yang lain yang tidak bicara tentang alien ya. Kita bikin dictionary namanya adalah person. Oke, silakan diikuti. Oke, saya bikin dictionary, saya kasih nama apa? Bisa. Kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Saya kasih nama first name. Namanya apa? First name-nya saya kasih nama Alwan. Oke. Koma, saya kasih 2 aja dulu ya. Kemudian usianya titik 2. Usianya berapa? Misalnya 10 tahun. Oke, silakan diikutin. Berarti di sini saya punya berapa key value? 2. Pak, gimana kalau ditambahin jadi lebih banyak? Oke, kita bikin ya. Saya bikin seperti ini supaya lebih mudah terlihatnya ya. First name, kemudian saya kasih middle name, underscore-nya jangan lupa. Saya kasih Awan Misbah ya, Misbah. Kasih koma jangan lupa di sini ya, kasih koma. Kemudian kasih last name, last underscore name, gitu ya. Titik 2 kasih Zulhab. Udah, berarti sekarang saya punya berapa key value? 4. Apa aja? Oke, kalau saya print seperti ini apa outputnya? Print person, kemudian kurung siku buka, kemudian saya kasih last name. Apa yang muncul? Kenapa Julhab? Iya, kayak gitu ya. Kemudian saya copy lagi, kemudian saya panggil ini key-nya adalah usia. Maka apa outputnya? Coba, sudah bisa dulu. Coba dicoba, harus coba ya. Jadi di sini saya punya 4 ya. Ini 4. Nah, ini bayangkan ini adalah kolom-kolom di tabel.
Ini adalah, saya bisa nambahin ID Pak, bisa pakai ID gitu. First name, middle name, last name, usia gitu ya. Oke, maka di sini ketika dipanggil saya bisa panggil satu-satu. Dicoba ya, dicoba dipahami. Karena ini kepake banget kalau Anda nanti ngoding di web ya. Mau pakai apapun, konsepnya ada key, ada value. Kalau di Python bisa pakai macam-macam lah, pakai framework atau enggak ya. Sudah? Dicoba. Ini saya print screen aja. Terus saya taruh di sini. Ya, saya mau Anda sedikit latihan dulu ya. Latihannya gini ya. Kalau dikasih latihan senang ya. Latihan gitu ya. Buatlah sebuah dictionary yang menyimpan tiga informasi ya, yaitu nama, semester dan nama, konsentrasi, sama IPK. Datanya bebas ya, value-nya bebas, datanya bebas. Value yang disimpan silakan tentukan sendiri. Silakan. Kenyang Bu? Dua menit ya? Ya, jadi dictionary namanya apa Pak? Ini menyimpan apa? Mahasiswa ya, berarti dictionary-nya mahasiswa ya. Anda harus tahu key-nya apa, value-nya apa, sintak penulisannya seperti apa. Datanya bebas. Ini saya taruh di tahan napas Bu. Udah kurang lama. Ya, buatlah sebuah dictionary kurang banyak yang menyimpan tiga informasi. Apa aja itu Pak? Hah? Oh, dia cuma satu. Minum. Angkat lagi 3 minum. Ya. Konsentrasi itu BI, SIM gitu ya. Sama IPK semester 1 lah ya. Sekarang semester 2 kan? Ya. Iya, boleh. Bebas lah itu. Boleh. Ya. Ya, yang di rumah dicoba. Ada Mbak Desta ini. Mbak Desta udah siap? Di mana Mbak Desta? Ya, Bapak lagi nyoba.
Oke, good. Ya, kemudian di print ya, dipanggil satu-satu ya. Good. Ya, coba di screenshot ke saya. Tapi pribadi. Ya, banyak cara untuk satu masalah ya. Ya, apa tadi? Nama. Apalagi? Yang kedua apa tadi? Konsentrasi. Ya, konsentrasinya di IPK. Kalau IPK berarti dia ini ya, float ya. Anda nggak usah pakai tanda petik ya kalau float ya. Misalnya 4, ya boleh 4 atau 4.00 gitu ya, atau 3.75 gitu. Ya. Pramudia. Oke, good. Yang lain boleh ya saya kalau sudah selesai. Ya, perhatikan sintaknya, cara penulisannya ya. Titik 2 ya, kemudian ada koma, kemudian ya. Ini kalau udah kirim, Pak. Di ini aja, di WA aja, di WA pribadi aja. Nama mahasiswa. Kirim ke saya. Hah? Kenapa? Ya. Oke. Ini bukan latihan ini, Pak. Hah? Ya. Ya, sudah banyak yang kirim. Ini sebenarnya satu langkah lagi kita bahas kelas loh ya. Ini adalah atribut dari sebuah dictionary atau sebuah kelas. Kalau kita kasih functionnya itu udah jadi kelas ya. Tapi enggak lah. Ya, oke. Kita share lagi, share ya. Ya, ini ibaratnya ketika Anda sudah belajar string, Anda sudah belajar list ya. Ini sebenarnya modifikasi dari list di mana key-nya apa? Key-nya adalah sebuah indeksnya adalah key ya. Misalnya ini saya punya namanya siapa dictionary-nya?
mahasiswa, nama dictionary-nya, key-nya apa? Key-nya adalah nama, value-nya Rara. Key-nya adalah konsentrasi, BI. Key-nya adalah IPK, kemudian value-nya adalah float 3,75 gitu ya. Nah, di sini saya bisa panggil f-string, kemudian saya panggil kasih label nama, kemudian di sini saya tarik dictionary-nya mahasiswa, kemudian key-nya adalah name. Nanti munculnya adalah Rara gitu ya. Kemudian saya panggil key yang kedua, konsentrasi, maka nanti BI yang muncul. Ya, jadi bayangkan ini adalah indeksnya. Ini adalah indeksnya, ini adalah data yang disimpannya ya. Tapi kita bahasnya apa? Ini adalah key, ini adalah value. Gitu ya, gampang ya. Kita lanjut, sudah banyak yang selesai. Ya, oke. Lanjut apa kita break? Lanjut. Ya, ada yang error? Coba dilihat. Di sini apakah ada koma? Jangan kelewatan komanya. Jangan ada titik duanya, jangan dilewatin. Ya, itu sintak error ya, masih salah dalam penulisan. Error itu ada berapa macam error? Ada 3 garis besarnya 3 ya. Memang banyak ya. Oke, banyak benar. Udah, kita lanjut ya. Dictionary ini sudah. Oke, ini sudah. Kita masuk sekarang bekerja dengan dictionary ya. Working with dictionary. Dictionary dalam Python adalah kumpulan pasangan key sama value. Setiap key terhubung ke suatu value. Jadi key hubungannya dengan value. Dan Anda dapat menggunakan key untuk mengakses value yang terkait dengan key tersebut. Nilai key dapat berupa angka, string, ini daftar, ini list maksudnya ya. Ini list atau bahkan dictionary lainnya. Bahkan Anda dapat menggunakan objek. Ini kita bahas yang dari sederhana aja ya. Dalam Python, dictionary disimpan dengan menggunakan kurung kurawal. Ini sudah kita bahas. Dengan serangkaian pasangan nilai kunci di dalam kurung kurawal. Ya, ini contohnya ya. Di sini ada kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Kemudian dapat juga dituliskan seperti ini ya. Ini biar kelihatan mana key, mana value-nya. Ya, ini tadi sudah kita bahas. Pasangan key value adalah kumpulan nilai yang terkait dengan satu sama lain ya. Ini kalau di tabelnya ini adalah nama field-nya, ini adalah data dalam sel-nya. Saat Anda memberikan key, kita memberikan value yang terkait dengan key. Setiap key terhubung ke value dengan apa? Tanda titik 2. Dan pasangan key value-nya individual dipisahkan dengan siapa? Dengan koma. Ya, kalau kita mau bikin banyak, kita bisa. Ya, Anda dapat menyimpan pasangan key value sebanyak yang Anda inginkan ya. Jadi kalau dalam tabel tuh banyaknya kolom gitu ya. Kalau banyaknya, nanti kita lihat, ini baru sederhana aja ya. Dictionary yang paling sederhana, yang memiliki tepat satu pasangan ya, ini contohnya sudah. Ini adalah contoh dari apa? Contoh dari dictionary yang paling sederhana. Hanya ada berapa pasangan? Hanya ada satu pasangan ya. Key-nya siapa? Color, kemudian value-nya apa? Green, gitu ya. Ini sudah. Sekarang kita akan belajar apa? Mengakses nilai dalam dictionary. Kalau dalam database, kita kenal konsep namanya CRUD. Apa itu CRUD? Dalam database, kita kenal konsep yang namanya CRUD. Apa itu CRUD? Betul, C-nya apa? Create. Kalau create ini apa? Membuat ya. Membuat. Berarti membuat apa Pak? Ya bisa membuat dictionary, bisa membuat list, bisa membuat tabel, bisa membuat database itu ya. Create table lah ya. Create database juga bisa. R itu berarti apa? Retrieve. Berarti apa? Mengambil ya. Kita ambil datanya. Ada dalam tabel kita ambil, itu namanya retrieve. Yang berikutnya apa? Update ya, kita update datanya. Nanti ada caranya. Yang terakhir apa? Delete ya, samalah ya konsepnya. Kita belajar string, kita belajar list, kita belajar yang lain-lain. Ada konsep namanya apa? Bagaimana kita membuatnya, bagaimana kalau sudah dibuat, bagaimana kita ambil, bagaimana kita update, bagaimana kita delete. Oke, kita lanjut. Untuk mendapatkan value yang terkait dengan key, berikan nama dictionary dan kemudian tempatkan key. Ini ya, lagi bahas yang ini nih. Jadi caranya apa? Panggil nama dictionary-nya, kasih kurung siku buka, kasih apa namanya? Kasih
key-nya, kasih key-nya, maka nanti muncul value-nya ya. Ini sudah. Anda dapat memiliki pasangan key value dalam jumlah tak terbatas ya. Kalau anak-anak BI, nanti kalau kita bicara big data, datanya bisa gigabyte gitu ya. Jadi ibaratnya record apa row-row-nya, instance-nya itu bisa banyak sekali. Ya, itu dalam dictionary ya, row-nya. Anda dapat memiliki pasangan key value dalam jumlah tak terbatas dalam dictionary. Ya, misalnya inilah dictionary alien asli dengan 2 pasangan key value. Di sini ada berapa key value-nya? Cuma ada 2. Sekarang Anda dapat mengakses color atau nilai jika seorang, oke ini sudah. Ini sudah ya, ini cuma cara mengaksesnya aja. Oke, kita cobalah yang ini ya, kita coba ya. Kadang-kadang kalau di skip nggak nyoba, ternyata ada di tugasnya ya. Oke, yang ini Anda boleh copy paste, yang ini sudah kita lakukan tadi ya. Yang ini boleh copy paste. Copy paste kalau sudah kita bahas ya. Kita punya dictionary namanya apa? Alien underscore 0. Key-nya ada berapa? Ya, oke. Di sini kita bikin variable baru namanya apa? New point. Silakan diikutin, silakan diikutin. Kemudian nama dictionary-nya apa? Alien underscore. Atasan lagi. Oke. Ya, bilang aja ya. Oke, good. Oke, alien underscore 0. Kemudian kita panggil key-nya. Key-nya adalah point. Tanggal berapa sekarang? Nah, saya nanya sama option nomor 14. Ya, nomor 14 adalah option nomor 14 adalah siap ya? Di-running dulu, pastikan dia run ya. Option nomor 14 kita ketemu sama Isma Safitri. Mana Isma? Oh, kamu Isma Safitri? Bukan Isma satu lagi. Isma satu lagi siapa? Ismawati yang mana? Oh, oke, Mbak Isma Safitri. Isma Safitri, yang orang Garut ya. Ya, coba jelaskan perintah yang saya kasih blok ini. Maksudnya apa ini? Perintah ini? Oh, jadi si variabel point yang manggil yang alien 0, terus yang dictionary bagian point, jadi munculnya yang 5 poin. Pintar. Sekalian lah yang terakhir gimana? Kemudian di string yang f-string kalimat on dipanggil lagi yang 2 poin yang barusan dibuat variabelnya. Lalu ditambahin jadi Oke, good ya. Mahasiswa itu kelihatan bagusnya kalau dikasih tugas ya. Kalau nggak dikasih tugas nggak kelihatan bagusnya ya. Ngerti nggak? Benar, serius. Dan sebaliknya ya. Oke. Ini sudah kita bahas. Ini sudah sama ya. Oke, sekarang kita masuk ya. Apa di sini? Kita masuk kepada adding new key value pairs. Tadi konsepnya apa tadi? CRUD. Apa itu CRUD? Berarti kita ngapain sekarang? Menambahkan ya, create lah ya. Menambahkan pasangan key value baru ya. Jadi kita bisa menambahkan seperti kalau di string bisa ditambahkan nggak? Kalau di string nggak bisa ya, karena dia mutable ya, nggak bisa dirubah ya. Kalau list bisa ya, list bisa dirubah, bisa ditambahkan. Oke, kita bahas dulu sedikit konsepnya. Dictionary adalah struktur data yang dinamis. Sekali lagi, kalau Anda main web nanti gitu ya, pemrograman web, Anda ketemu pasti dengan struktur data yang menggunakan konsep key value. Ada struktur data yang menggunakan index ya. Yang sekarang kita bahas adalah struktur data yang menggunakan apa? Key sama value. Dalam bahasa pemrograman yang lain namanya berbeda, tapi konsepnya sama. Ada nama associate array gitu ya, atau apa atau JSON atau yang lain. Tapi konsepnya adalah sama. Ya, jadi kalau S1 levelnya adalah
dia bisa mengenali beberapa alternatif dari satu masalah ya. Kalau anak D3 ini masalah satu, ini solusinya selesaikan gitu ya. Kalau anak S1 ini masalah, alternatifnya ada beberapa, bisa memberikan alternatif pemecahan masalah. Nah, nanti maksudnya gimana dengan yang sekarang, Pak? Anda pelajari konsepnya dulu ya, jangan katakan, Pak kita belajar Python sama Pak Julhak, ketika Anda belajar PHP jadi bingung gitu ya. Jangan begitu. Tapi dilihat ketika belajar PHP, struktur datanya apa? Oh ini ketika ini kita belajar tentang dictionary. Konsepnya adalah key value. Nanti Anda bisa belajarnya cepat gitu ya. Jadi Anda kuasai satu bahasa pemrograman, ketika lihat yang lain, konsepnya banyak yang sama gitu ya. Karena nanti ada sejarah dari bahasa pemrograman gitu ya. Lanjut ya. Jadi dictionary adalah struktur data yang dinamis dan Anda dapat menambahkan pasangan key value yang baru ke dictionary kapan saja. Misalnya untuk menambahkan pasangan key value baru, Anda akan memberikan nama dictionary, diikuti dengan key baru dalam tanda. Ini sama ketika kita bikin list ya, menambahkan list. Oke, mari tambahkan ya. Kok mari sih Pak? Oke, let's add two new pieces of information. Pakai bahasa Inggris, pakai Indonesia? Indonesia. Mari tambahkan dua informasi baru ke dictionary alien. Kita tambahkan key-nya koordinat X sama koordinat Y. Ya, jadi ini main game nih, kita bikin game ya. Jadi kalau Anda nanti lihat chapter 12 ya, itu ada codingan yang di situ memang benar-benar kita bikin game ya. Gamenya namanya apa? Alien ya. Nanti ada library yang kita tambahkan namanya Pygame ya. Ini tambahan lagi. Anda tinggal install ini aja, kemudian nanti Anda running codingannya. Tapi di sini sampai pada kelas ya. Sebenarnya kelas ini pengembangan dari dictionary ditambah dengan fungsi. Tapi kayaknya enggak lah kebanyakan ya. Sampai fungsi aja, sampai apa enggak ya? Enggak tahu saya. Oke, kita lanjut. Gimana tadi? Ya, oke. Nah, kalau kita main game, kita mainnya di monitor kan ya. Monitor itu ada konsep namanya apa? Pixel ya. Ada konsep yang namanya pixel ya. Kalau Anda main game ya, Anda main game kan seperti ini kan sebenarnya di monitor kan. Kan nanti kan kalau di sini kita bicara tentang alien ya. Nah, di sini ada X, ada koordinat X. Koordinat X itu yang bergerak ke sini ya. Horizontal ya. Horizontal atau vertikal nih? Horizontal. Kalau Y itu adalah yang bergerak ke vertikal. Nah, koordinat yang pertama di sini ini adalah koordinat 0,0. Berarti X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0. Nah, di sini kita punya koordinat X sama koordinat Y. Kita langsung ya. Oke, ini tadi penjelasannya. Sekarang kita mulai aja, silakan. Kita mulai. Kita sedang bicara apa? Bagaimana menambahkan key yang baru, key value yang baru. Yang ini boleh di-copy yang ini, karena sudah. Yang sudah boleh di-copy ya, tapi yang belum diketik aja. Ya, ini kita punya dictionary namanya alien, kita punya key namanya color, kita punya key namanya point. Nah, di line yang ketiga, di perintah yang ketiga, kita tambahkan sebuah key value yang baru untuk menyimpan apa? Posisi dari X-nya. X underscore position. Kita kasih nilai berapa? 0. Kemudian, bukannya ada di PDF, alien, kemudian underscore Y, jangan lupa tanda petiknya, Y underscore position. Nilainya berapa? 25. Gitu ya. Ya, kemudian silakan di print. Di print itu untuk menunjukkan key value yang pertama itu ada 2, color sama point. Kemudian kita tambahkan key value yang baru ya. Kemudian apa namanya? Kita punya key value yang baru. Ada 4 ya. Ada 4. Di run dulu, siapa tahu ada error ya. Ya, oke, saya sudah. Ini ya, saya screenshot biar bisa share di WA group.
Ya, oke, tuh. Kalau salah berarti bagus ya. Berarti ada yang error. Kalau salah, kalau ada yang salah tapi nggak error itu yang bingung ya. Itu namanya apa? Logic error. Logic error itu ada yang salah tapi kita nggak tahu karena nggak ada notifnya ya. Kalau itu adalah error. Oke, ada yang masih error? Dicek lagi. Gimana sintaknya? Kita panggil dictionary-nya, kurung siku buka, nama key yang baru ya, nama key yang baru. Kemudian baru kita kasih nilainya. Di sini nggak usah titik dua ya, tapi sama ketika kita menambahkan atau update ya kalau di list ya, update datanya. Ada yang error nggak? Bisa ya? Ini lagi ngapain kita? Menambahkan key value yang baru. Kalau yang pertama cuma ada 2, yang berikutnya ada 4. Masih bisa diterima? Masih gampang? Masih ya. Oke, ini saya skip aja, udah kita bahas. Ya. Versi terakhir dictionary berisi 4 pasangan key value, 2 yang asli menentukan color dan point, dan 2 lagi menentukan posisi alien. Di sini ada sedikit catatan. Pada Python 37 dictionary mempertahankan urutan. Jadi kalau sebelum 37 urutan dari key value-nya random gitu ya, nggak berurutan. Kalau di sini berurutan. Coba mana contohnya Pak di sini? Pertama apa? Color, kedua apa? Point. Ketiga kita bikin apa? Exposition, ketiga, yang keempat apa? Nah, di sebelum Python 37 dia urutannya nggak berurutan gitu ya. Biasa kalau ada versi-versi ada update-nya atau ada yang ditambahkan atau ada yang diperbaiki ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk kepada starting with empty dictionary. Apa artinya? Memulai dengan dictionary yang kosong. Ini best practice saja, banyak orang melakukan seperti ini. Terkadang nyaman ya. It's sometimes convenient or even necessary to start with an empty dictionary ya. Silakan dibaca. Terkadang nyaman atau bahkan perlu untuk memulai dengan dictionary yang kosong dan kemudian menambahkan setiap item baru ke dalamnya. Untuk memulai mengisi dictionary kosong, definisikan dictionary dengan sekumpulan kurung awal kosong, lalu tambahkan setiap pasangan key value pada barisnya. Misalnya, oke, kita lanjut. Kita coba ya. Ini diketik ya. Kita kasih apa? Kita kasih alien underscore 10. Ini kalau label bebas ya, Anda bisa kasih nama apapun. Kemudian kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, tanpa ada key value. Ya, ini dikatakan sebagai empty dictionary, empty list, empty string gitu ya, empty tuple, empty set. Ya, berarti nggak ada apa-apanya di sini ya. Bayangkan ini ruangan, udah ada ruangannya tapi tidak ada isinya. Ya. Oke, kemudian kita bikin apa? Sama seperti tadi, ketika kita bikin key value yang baru, kita panggil dictionary-nya, kemudian kita panggil key-nya ya, key-nya. Kita kasih nilainya, ya nilainya boleh beda, boleh sama. Kemudian kita panggil yang kedua, ya, kita panggil points, jangan lupa tanda petiknya. Ya, kemudian kita kasih nilainya 5 biar enak lihatnya. Kemudian kita panggil aliennya. Kalau Anda mau lihat perbedaannya di sini bisa aja. Ini kita copy aja. Alien di sini kita copy dengan alien yang di sini. Ada bedanya enggak? Kalau mau lihat ya. Jadi yang di sini masih kosong, yang di sini sudah kita punya 2. Kalau kita run ya, yang ini masih kosong ya, tapi sudah ada dictionary-nya. Kita sudah mendefinisikan dictionary-nya, tapi belum ada pasangan key value-nya. Baru di sini kita define yang baru, dan kita bisa tambahkan lagi ya, lebih daripada 2.
Ya, sudah ya. Kita lanjut aja. Ini dibaca aja nanti, sudah kita bahas. Kita masuk ke pembahasan tentang apa di sini? Modifying value in. Ya, berarti apa di sini? Update ya. Memodifikasi value dalam dictionary. Untuk mengubah value dalam dictionary, beri nama dictionary dengan key dalam tanda kurung siku. Ya, oke, kita coba aja, silahkan. Ya, mungkin kita nggak pakai alien-alienan ya. Kita kasihnya misalnya person lah. Person sama dengan kita kasih misalnya kita kasih nama lah, nama ya, nama kemudian titik 2, kita kasih namanya adalah Abdur. Kemudian kita kasih jenis kelaminnya Abdur. Kita kasih asal kotanya, tempat lahir gitu ya, tempat lahir. Kita kasih tempat lahirnya Papua gitu ya, Flores lah, Flores ya, Flores ya. Ya, oke. Nah, kemudian kita print f string, kemudian kita panggil hi, nama saya, kemudian person, kemudian nama, gitu aja ya. Saya panggil nama aja ya. Oke, nah ini kalau kita running, hai nama saya Abdur. Ya, kalau kita mau pakai itu bisa, itu, kemudian kasih titik. Ya, kemudian kita update di sini. Apa yang kita update? Yang kita update adalah namanya. Ya, saya bilang person, kemudian nama. Oh, dia ganti nama ya. Ganti nama menjadi Charles gitu ya. Boleh apa enggak? Ya, bebas lah ya. Charles. Oke. Nah, di sini adalah contoh kita mengupdate data. Gitu ya. Mungkin salah nama, salah input gitu ya. Salah input lah yang gampang lah ya. Kita salah input ya. Kemudian kita katakan nama saya sekarang Charles ya. Oke. Kita kecilin dikit. Mana dia? Sabar. Orang sabar nggak nunggu 2 kali ya, tapi nunggunya agak lama. Ya, mana dia? Ya, ini saya share di WA group. Ya, oke. Oke, kita run dulu ya, saya belum run. Nama saya siapa? Abdur. Kemudian di sini kita update ya. Berarti apa? Kita panggil dictionary-nya, kita panggil apa namanya ini? Key-nya. Kemudian kita berikan nilainya Charles. Nah, udah belum? Ya, belum. Bagus. Sudah ya? Kalau sudah, saya minta Anda mengganti tempat lahirnya bukan di Flores, tapi di Bali. Ganti tempat lahirnya, jangan ganti di atas ini ya. Jangan ganti di sini. Ya. Garis baru. Di bawah sini. Dan, di bawahnya, di bawah. Di Bali. Oh. Ya, ternyata ada salah input ya. Bukan Abdur tapi Charles, dan Charles nggak lahir di Flores, lahirnya di Bali. Sudah?
ya, sabar. Kalau belajar harus sabar ya. Ya, belajar itu memberikan impact orang sabar ya. Ya udah, saya kasih keterangan ya. Nih saya kasih keterangan ya. New page, color, style, rule ya. Ubahlah tempat lahir menjadi Bali. Udah di ini belum di print lagi. Udah di print, udah ada F-string belum? Di F-string belum? Coba dikirim. Sabar Bu. Ya. Kok ini salah ini? Belum ya? Mana? Mana belum ada? Oke, Pramudia. Masih error? Kamu jangan titik 2, Neng, sama dengan. Yang sebelum balinya sama dengan, bukan titik 2. Udah benar? Nih. Iyalah. Iyalah, di foto. Biar kelihatan ada buktinya. Kadang-kadang mahasiswa suka bohongin saya soalnya. Ya ada sinyal. Ya tinggal diganti lah labelnya. Abdul apa Abdur? Pinter itu Abdur itu. Diganti keterangannya. Ya. Ya yang cowok-cowok gimana? Udah belum? Udah ngirim. Tenang. Ya tenang. Oke. Ya gimana berarti? Kita mau nembak siapa? Key-nya? Tempat lahir. Tapi jangan lupa nama dictionary-nya kita tuliskan. Baru kita tempat underscore lahir. Jangan titik 2 tapi apa? Sama dengan Nandi Bali. Itu ya, print F ya. Oke. Saya sebenarnya lahir di ya, dipanggil dulu nama dictionary-nya, kemudian tempat itu ya. Minggu depan kita masuk ke input ya. Persen ada yang salah nggak nih? Iya betul, persen ada yang kurang.
Untuk belum dieksekusi. Dicek dulu. Kita kasih apa? Kita kasih title boleh. Atau upper aja lah. Upper. Bebas kan? Oke. Hai, nama saya Abdur. Hai, nama saya sekarang Charles. Ya. Saya sebenarnya lahir di, ya, bayangkan itu adalah data di tabel yang Anda update, gitu ya. Memang makin rame ya yang COVID ya. Itu apa itu? Ada yang pernah kena COVID nggak di kelas ini? Di kelas lain kan ada kan? Iya. Kelas ini ada kan? Oh. Ya, oke, sudah ya. Ini sudah ya, udah kita bahas. Oke, nah sekarang lebih ramai lagi. Sekarang kita akan menggabungkan antara dictionary dengan condition, dengan if ya. Kita coba aja di sini ya. Ya, kita bahas satu-satu ya, silakan. Saya punya alien, silakan diikuti. Menggabungkan dictionary dengan if condition. Ya, oke. Saya punya di sini, saya bikin gini aja. Saya punya apa namanya? Ya. Saya punya key namanya exposition. Expositionnya nilainya adalah 0.20 karena dia integer. Saya punya y position. Bentar, saya nulis dulu. Y position. Saya punya nilai 25. Ya, sebentar. Sabar ya. Medium gitu ya. Oke, koma. Kemudian ya, coba kita run, error apa enggak ya. Silakan diketik dulu. Di sini saya punya 3 key ya. Dia menyimpan X position, dia menyimpan Y position, sama dia punya speed. Apa itu speed? Kecepatan. Ya, bayangkan Anda bikin game. Gamenya itu adalah game alien ya, alien. Kemudian udah ngetik dulu lah, nanggung soalnya. Enggak, saya mau bahasnya agak panjang soalnya ya. Sudah? Belum kan? Ya Allah juga. Ya, sudah? Yang ini aja ya, yang bawahnya jangan dulu. Yang sini aja dulu. Ya, saya mau jelasin dulu. Saya ngomongin apa gitu ya. Sudah? Ada berapa key-nya? Apa aja? Ya, value-nya berapa aja? Speed-nya berapa? Oke ya. Nah, tadi saya sudah jelaskan konsep dari X sama Y. Nah, sekarang kita punya X-nya berapa di sini? X positionnya berapa? 0. X positionnya adalah 0. Y positionnya berapa? Nah, ini adalah alien. Oke, berarti X-nya berapa? 0. Berarti di sini X-nya ya. Ini X-nya 0 ya, ini X0, X1, X2 gitu ya, X3. Y-nya berapa? 25. Berarti Y-nya ini ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25. Anggap aja di sini ya. Maka ini adalah aliennya. Di mana aliennya posisinya? Berapa koordinatnya? No. Kalau koordinat berarti ada dua. Ada X sama Y. Iya, ada X position, ada Y position. X-nya berapa? Nah, Y-nya berapa? Si alien ini dia bisa bergerak. Dia bisa apa? Bisa bergerak. Bisa bergerak kemana, Pak? Dia bisa bergerak ke sini. 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 Tapi dia nggak bisa bergerak ke sini ya. Paham nggak sih? Oke, nah sekarang di apa namanya? Ditentukannya berdasarkan speed. Apa namanya? Speed. Apa itu speed? Ya, speed dari aliennya. Speednya ada 3. Ada yang namanya, tadi yang pertama apa? Slow ya, slow. Ada namanya slow, speednya slow. Yang kedua apa? Medium. Yang ketiga apa? Fast. Kecepatannya ada fast. Slow itu apa? Lambat. Kalau medium, sedang. Kalau fast, cepat. Kecepatan dari mana? Di sini hanya bicara tentang X increment-nya. Jadi kalau dia slow, dia hanya bergerak satu bergerak satu. Kalau dia medium, dia bergerak 2. Kalau dia fast, dia bergeraknya 3 di sini. Gitu ya. Nah, sekarang kita gabungkan dengan if-nya. Jadi di sini kita tambahkan konsepnya adalah if kita panggil siapa? Kita panggil key-nya. Key-nya siapa? Alien underscore 0. Yang kita cek siapa? Key-nya adalah key dari speed. Kalau speed-nya dia adalah slow, maka perubahannya adalah kita tambahkan, kita tambahkan sebuah variabel namanya apa? X increment. X increment adalah nama variabel baru yang tadi menyimpan kalau dia slow dia 1. Tapi yang kedua kita cek lagi elif alien underscore 0. Speednya berapa? Kalau dia medium, ya, sama dengan salah Pak, cepetan ya. Speed di sini ya, speed apa nilainya? Medium. Jangan lupa tanda petiknya karena dia string. Titik 2 nilainya apa? 2 ya. X increment-nya 2. Satu lagi apa? Fast. Karena fast adalah keadaan yang di sini 2. Yang berbeda satu lagi, kita nggak usah cek lagi, tapi kita tambahkan apa? Perubahannya adalah berapa? 3 gitu ya. Nah, nanti ya di sini kita akan tambah satu perintah. Perintahnya apa? Perintahnya gini, alien underscore 0. Kemudian apa? Yang kita tambahkan exposition ya. Exposition itu sama dengan exposition lama. Saya copy aja. Ditambah dengan X increment-nya. Sama dengan X underscore increment. Nilai perubahannya. Ya, jadi kalau kita, ini saya ada yang lewat di sini. Ini saya copy paste aja. Bentar, saya beresin dulu ya. Ini 1, kemudian ya. Oke, saya run dulu. Oke, saya print screen. Ya, coba lihat di group. Mana dia? Ini ya. Ya, coba nanti kita bahas lagi. Ya, silakan. Agak rame di sini. Saya kasih waktu 2 menit untuk coba.
Belum, ini belum ramai banget ini, masih ada yang lebih ramai. Ada yang sudah selesai? Oh, belum ya? Ya, kita pulang jam berapa ini ya? Ya. Sabar ya Pak, saya pernah dengar ya. Ya, yang sudah boleh dikirim lah. Yang belum jangan ya. Screenshot aja, screenshot. Loh, ini udah ada yang selesai ini. Itu punya saya ya. Intan udah nih, Intan. Intan ada Intan. Mana Intan? Kok nggak kelihatan? Ya, selain Intan sudah ada Pramudia. Yang mana tuh? Oke, nariknya udah ada plus belum di sini? Udah. Di sini nilainya 2 bukan? Udah. Kemudian ini ada alien null exposition plus x increment enggak? Ada. Udah dikirim belum? Masih error enggak? Oke, saya lihat. Kamu di yang baris kedua dari bawah itu nggak pakai underscore. Alien itu di bawah increment sama dengan 3 kan ada alien. Itu x positionnya nggak pakai underscore x underscore position. Jadi dia tidak menarik key-nya. Key-nya salah. Hah? Iya dong, foto lain. Anissa Pratama. Oke, mana yang lain? Laras. Laras siapa Laras? Ya. Oke. Mana yang lain? Pramudia lagi. Siapa yang sudah? Nabila. Allahu Akbar. Abdul Haris. Mana yang lain? Oke. Ya. Wah, langsung penuh ini. Ini siapa ini? Isma 2020. Ini Isma siapa itu? Tiara Francisca. Ya. Oke. Anda paham tidak? Enggak, bagus. Kalau enggak kita ambil contoh yang gampang aja ya. Ya, saya sudah memperkirakan itu. Ya nggak apa-apa. Lihat kayak gini ya, lihat ya.
Saya punya mahasiswa, saya kasih nama, coba diikutin, mahasiswa. Ini pasti, ini langsung ngerti nih. Saya kasih full name, apa namanya full name, full name-nya adalah Adinda Prameswari, Adinda, ada nggak namanya di sini? Prameswari, itu ya. Adinda Prames, betul nggak? Ya. Kemudian jangan lupa kasih koma. Saya kasih semester. Semesternya berapa? Kasih semester 2 aja lah. Ya, koma. Saya kasih Q-nya IPK. Namanya apa? IPK. Kecil aja Pak. Oke, kecil aja. IPK. Nah, IPK-nya saya kasih 3,25. Oke guys. Ada nama dictionary-nya apa? Nama dictionary-nya apa? Nama dictionary. Ada berapa key-nya? Oke. Semesternya berapa? IPK-nya berapa? If mahasiswa IPK lebih besar sama dengan 3,5, beasiswa sama dengan 3 juta. Bisa dipahami ini? Ini pakai ini di Python bisa ya. Ini cuma memisahkan aja ya. Ada underscore di sini, ada underscore. Jadi 3 underscore ya. Elif mahasiswa, apa indeksnya masih IPK. Sekarang berapa IPK-nya? Lebih besar sama dengan 3,2, beasiswa sama dengan 1 juta. Ini juga pelan-pelan. Else titik 2 beasiswa sama dengan 0, gitu ya. Coba kita cek lagi, udah kayaknya benar. Print, oke saya naikin ya, print, kemudian f string, kemudian nama titik 2, kemudian mahasiswa, kemudian tanda petik, namanya siapa, full name ya, full underscore name, itu ya. Kita kasih Tito misalnya, Tito. Kemudian dapat beasiswa, misalnya ya, dapat beasiswa berapa? Beasiswa. Coba Ran, bisa? Ya. Sabar kalian. Saya mau screenshot, saya mau sharing di sini. Iya. Iya. Tenang aja. Ya udah ya. Coba lihat. Saya kasih waktu 2 menit ya. Ya. Nanti soalnya UASnya kan project ya. Harus 10 kali lipat dari ini soalnya. Jangan subhanallah dong. Kalau subhanallah berarti jelek. Kalau ini bisa dipahami kalau yang ini? Oh, belum. Kalau sudah dikirim ya. Iyalah. Hah? Enggak. Ya, jangan ketinggalan. Kalau ketinggalan saya kesian kalau ketinggalan ya. Yang sudah adalah Intan lagi. Intan konsentrasi soalnya Intan ya. Intan udah makan siang belum?
Anissa Pratama yang mana? Ya. Pramudia lagi. Benar nggak? Ya. Ini sebenarnya sederhana ya. Cuma kelihatannya agak rame gitu ya. Ya, soalnya gimana? Ada dictionary dan ada key-nya ya. Ada dictionary dan ada key-nya. Tapi di sini sebenarnya outputnya tetap true sama false ya. Apakah IPK-nya lebih besar sama dengan 35? Dicek lagi di sini ya. Kalau seperti ini kan bisa kebaca ya. Ya, berarti dia menarik data dari yang disimpan oleh dictionary mahasiswa. Key-nya key siapa? Key-nya adalah key. Nah, sekarang kalau saya minta tambahkan kondisi di mana dia kondisinya, nah ini belum, oke. Iya. Ya oke lah. Ya. Yang di rumah nggak tahu deh. Ada sih. Error tuh bagus ya. Ya. Kalau salah tapi nggak error itu yang harus Anda bingung ya. Salah tapi nggak error. Ya nggak juga. Lama-lama juga dikit errornya ya. Errornya nanti beda ya. Laras, mana Laras? Siapa yang masih error? Bagus. Ya. Kita kasih 2 menit buat yang error ya. Itu atas lu 2 ada komanya, nggak ada. Bisa dapat? Udah dapat errornya? Gimana? Lega nggak? Lega. Ya. Oke, lanjut ya. Kita lanjut. Ini sudah. Teknik ini cukup keren katanya ya. This technique is pretty cool. By changing one value in the alien's dictionary, you can change the overall behavior of the alien. Nah, sekarang kita masuk kepada siapa? Menghapus pasangan key value. Tadi konsepnya apa? CRUD itu apa? CRUD? Create, retrieve, update, sama delete. Create sudah, retrieve sudah, update sudah, sekarang masuk ke delete. Saat Anda tidak lagi membutuhkan informasi yang disimpan dalam dictionary, Anda dapat menggunakan pernyataan del, sama ya, untuk menghapus pasangan key value sepenuhnya. Del memerlukan nama dictionary dan key, ya. Misalnya, oke, dicoba ya, dicoba. Iya dong, dicoba. Ya, saya punya dosen, ya. Dosen punya nama, ya. Dosen punya nama. Namanya siapa? Namanya Ahmad Sidik, gitu ya. Namanya Ahmad Sidik. Kenapa nggak Bapak? Ahmad Sidik aja lah. Ahmad Sidik. Ya. Oke, punya nama, kemudian punya usia. Boleh usia?
Boleh. Usianya berapa? Pak Sidik itu kelahiran 80, berarti 30. Oh, 40 ya. Ih, sobat banget ya, sobat banget itu. Kemudian Pak Sidik punya jabatan, ya. Jabatannya apa? Jabatannya adalah Kaprodi. Ini loh, Kaprodi SI, gitu ya. Kemudian saya mau menghapus. Coba kita cek ada yang error gak? Nama. Kalau yang ini cuma ini doang ya, nggak harus seperti ini. Nah, saya mau menghapus usianya. Usia nggak penting lah gitu ya. Yang penting kualitas misalnya. Del, dosen. Apa yang kita hapus? Usianya kita hapus. Usia. Gitu ya. Udah gitu doang. Del, dosen, usia. Kemudian kita apa lagi? Kita print. Print siapa? Print dosen. Jangan print alien ya, beda lagi. Nah, ini kalau mau membandingkan, Anda tambahkan di sini printnya ya. Anda tambahkan printnya sebelum dan sesudah. Kemudian Anda lihat apakah sudah hilang key value-nya. Gampang kan? Jangan lama-lama ngertinya ya, harus cepat ngertinya. Nah, ini saya foto lagi nih. Ya. Ya dong, kita foto dong. Ya, mana tadi? Nah ya. Udah, itu ada tuh di WA group ya. Jadi di sini adalah menghapus salah satu key value. Pakai apa? Pakai del. Itu lagi guys. Ini Rifki ada Rifki ya. Kevin ada Kevin. Ya. Kita lagi ngapain kita? Menghapus siapa? Pasangan. Ya, berarti iya betul pasangan di ini sudah. Oke. Ini sama yang tadi. Ini siapa ini, nggak ada namanya? Abdul Haris, Rifki. Udah ya? Apa perintahnya? Cuma del, nama dictionary-nya, nama apa itu namanya, key-nya ya, nama key-nya. Catatan, perhatikan bahwa pasangan key value yang dihapus akan dihapus secara permanen. Ya, nggak bisa di-undo lagi ya. Kita masuk ke pembahasan terakhir di part 1 ini, mudah-mudahan. Oh enggak, ada 2 lagi ya. Oh ada 2 ya. Habis itu kita masuk ke part 2 ya. Astagfirullah. Ya nanti kita lihat lah ya. Atau nonton videonya aja lah ya. Ya, coba kita lihat. Sekarang kita masuk ke mana? Namanya apa di sini? Dictionary of Similar Object. Maksudnya apa? Kalau sebelumnya tadi yang kita simpan apa? Ada nama gitu ya. Ada usia, ini beda-beda gitu ya. Nah, sekarang kita ketemu dengan dictionary yang kita simpan adalah mirip-mirip. Gimana, Pak? Kita mulai ya. Kita mulai. Di sini namanya siapa? Favorite language sama dengan kemudian kurung kurawa buka. Di sini dikatakan yang disimpannya mirip-mirip. Di sini adalah ada nama orang, ada nama pemrograman yang dia suka.
Ya, berarti di sini ada nama, ada bahasa pemrograman. 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 Kalau sebelumnya objeknya beda-beda. Apa Pak? Ada nama, ada usia, ada jabatan. Kalau di sini sama semua. Objeknya dikatakan serupa. Siapa namanya? Jen. Jen suka apa? Jen suka Python. Jangan lupa ada koma ya. Ada koma ya. Yang kedua ada siapa? Ada Sarah. Sarah suka siapa? Sarah suka si. Kemudian ada Edward. Ada siapa? Ada Edward. Edward suka apa? Ruby. Jadi ada bahasa pemrograman namanya Ruby. Ini benar. Yang ketiga siapa? Yang keempat siapa? Ada Phil. Phil suka siapa? Phil suka Python ya. Phil suka. Oke, kita cek lagi Python. Gitu ya. Oke, gimana caranya supaya muncul bahasa pemrograman yang disukai oleh Phil? Print ya, kemudian apa? Jangan lupa favorit. Saya ambil sebenarnya aja lah ya, favorit. Mau pakai string, oke. Nggak usah. Favorit apa? Language, pakai S. Siapa yang kita panggil? Phil. Outputnya apa? Pintar. Gitu doang ya. Jadi ini bedanya sama yang tadi adalah kalau yang tadi objek yang disimpan beda-beda. Kalau di sini ibaratnya data yang disimpan mirip. Polanya apa? Ada nama, ada bahasanya. Ada nama, ada bahasanya. Ya. Kalau kita bikin yang baru apa? Favorit song. Favorit song. Favorit song pakai S. Favorit apa? Favorit song. Namamu siapa, Neng? Tiara. Tiara suka, lagunya suka apa? Apa aja? Lagunya apa yang suka? Nggak tahu. Bandnya deh, band. Aduh, sebutin aja satu. Hah? Selamat ulang tahun. Band siapa? Nanti kalau saya ngisi band jadul semua ini masalahnya. Hah? Bon Jovi itu nama band bukan? The Beatles. Jadul banget ya. Tiara suka The Beatles. Tapi Nabila suka siapa? ST12. Ya. ST12. Masih ada nggak ST12? Udah nggak ada ya? Oh, Setia namanya sekarang ya. Setia ya. Oke, yang ketiga siapa namanya? Imas. Kok Imas? Isma. Ada nama Imas tapi kelas lain. Isma sukanya Tiara gimana nulisnya? Kayak gini. Ya. Ya sudah, Tiara. Pramudia sukanya suka apa Pramudia? Bandnya band apa? Udah, no aja. Oke. Kemudian ada siapa yang cowok? Yang cowok siapa? Dito sukanya lagu Cherry Bell. Gitu ya. Ini yang dikatakan sebagai apa? Setipe ya. Ya, jadi kalau kita print, gimana caranya? Print, kemudian favorit band, kemudian panggil siapa? Panggil Dito. Outputnya siapa?
Gampang kan? Bedanya sama yang tadi apa? Yang disimpan setipe ya. Nama orangnya, nama bandnya, nama orang, nama band, nama orang, nama band. Sudah jam 1 ya? Belum lah, masih banyak. Kita mulai jam berapa? Ya, oke. Sudah ya? Kita kasih 1 menit buat yang error. Foto lah. Nanti saya hitung yang ngirim-ngirim siapa aja. Sedoyo. Yang belum pernah kirim namanya adalah Cherry Bell masih ada ya? Enggak. Udah ya? Kita lihat ini sudah. Ini saya skip aja, udah pada bisa ini. Kita masuk yang terakhir, ada metode namanya apa itu tulisannya? Get. Ya, ini nanti kalau main di web juga banyak. Metode namanya apa? Get. Ya, menggunakan key dalam tanda kurung siku untuk mengambil value yang Anda minati dari dictionary dapat menyebabkan satu masalah potensial. Maksudnya apa? Jika key yang Anda minta tidak ada, Anda akan mendapatkan kesalahan. Gimana contohnya? Misalnya kayak begini aja. Saya punya person lagi. Apa namanya? Person. Kasih sama dengan. Kita kasih 2 aja. Yang pertama adalah nama. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah alamat ya. Alamat. Ada berapa di situ? Ada 2. Namanya siapa? Namanya kita panggil Intan. Siapa namanya? Intan. Alamatnya di Jalan Dermaga. Jalan Dermaga 9. Blok RI nomor, itu udah nomornya. Blok RI. Ya, itu terbalik kali Pak. Ya, Blok RI nomor 9. Anggap aja kayak begitu ya. Kayak begini error apa enggak? Errornya di mana? Ya itu bukan error lah. Oke ya. Kalau saya print person berarti munculnya apa? Nama sama alamat. Tapi kalau saya panggil usia ada nggak? Kenapa nggak ada? Print person kemudian usia. Kenapa dia error? Oke, setuju? Kenapa dia error? Nah, ini saya copy ya, biar agak cepat. Ini saya copy, saya taruh di sini. Kemudian, yang ini saya print screen deh ya, sama errornya saya print screen. Ini errornya benar ya. Ini errornya Oke, saya taruh di sini lagi. Ya. Apa? Udah ya. Kenapa dia error? Karena kita tidak mendefinisikan. Oh, itu udah keren ya, define. Kita tidak mendefinisikan key yang namanya usia. Maka muncul yang namanya key error. Ini kalau gini program berhenti udah ya.
Programnya berhenti. Harus kita handle ya. Nanti pakai tracebacks macam-macam. Tapi cara gampangnya kita pakai metode namanya adalah get. Namanya siapa? Get. Ada dua versi ya. Pertama misalnya kayak begini. Kalau saya manggil seperti ini, print person titik get, kemudian saya panggil nama. Munculnya apa? Namanya siapa? Yang agak panjang siapa? Alamat. Ya. Coba saya panggil person get nama, yang satunya lagi siapa? Alamat. Siapa namanya? Alamat. Oke, coba kalau kita running error apa enggak? Muncul ya? Oke, jadi selain menggunakan kurung siku ya, kurung siku kemudian nama key-nya, nanti ini banyak di bahasa apa di web ini banyak ya. Ada metode namanya apa? Metode namanya apa? Get ya. Tapi kalau saya kasih tambah seperti ini error apa enggak? Perhatikan. Get-nya adalah usia. Error apa enggak? Kemudian satunya lagi saya kasih nama usia, kemudian koma, data tidak tersedia. Silakan Anda running. Tiga contoh ini kemudian Anda kirim ke saya. Yang ini belum saya running ya. Jadi ada dua ya. Ada usia nggak pakai apa-apa, ada usia tambah argumen yang satu lagi saya tambahkan data tidak tersedia. Dipahami? Perasa nggak otaknya berpikir? Kalau enggak kebangetan ya. Masih kurang berarti. Nah. Betul. Dan saya taruh di WA grup ya. Ya. Munculnya apa? Kirim. Kita mau lihat apa bedanya? Jadi diganti kan ya. Kalau nggak ada berarti ada. Nah, jadi kalau dikasih. Tapi kalau ada, diambil. Itu namanya argumen ya, argumen. Sudah selesai? Potong. Udah ya? Oke. Tinggal dipindahin ke laptop. Kita bahas latihan part 1 ya. Anda perlu minum ya. Nah. Jika Anda ini sudah ada ya. Sekarang kita bahas latihannya ya, seperti biasa. Ada berapa latihannya? Ada 6 saat ya. 1 minggu bikin video. Ya. Nanti upload di YouTube, ada suara, ada video. Nanti kita bahas ya. Ada kan ininya? Petunjuknya. Oke, kita bahas ya. Try it yourself. Yang pertama, gunakan dictionary untuk menyimpan informasi tentang orang yang Anda kenal. Ya. Simpan nama depan, nama belakang, usia, sama kota tempat mereka tinggal. Berarti ada berapa key-nya? Apa aja? Nama dictionary-nya apa? Nama dictionary-nya? Person, ya. Kemudian ditampilkan, cetak setiap informasi yang disimpan dalam kamus. Ini maksudnya dictionary ya. Kalau muncul kamus berarti dictionary, belum saya edit ya. Oke, itu nomor 1 gampang kan?
Udah bisa itu ya. Nomor 2 adalah yang favorit number. Gunakan dictionary untuk menyimpan nomor favorit orang ya. Pikirkan 5 nama ya, 5 nama orang ya. Gunakan sebagai key dalam dictionary, kemudian pikirkan nomor favorit setiap orang. Misalnya Adinda favoritnya 7 gitu ya. Nabila nomor favoritnya 42 gitu ya. Dan lain-lain. Kemudian cetak nama setiap orang dan nomor favoritnya. Mirip yang tadi, mirip yang di sini nih. Ketika kita bicara apa? Bicara tentang favorit language ya. Cuma bedanya yang disimpan siapa? Nama orang dan angka favoritnya. Ya, angka favorit. Jadi, mungkin bagi kita agak aneh ya, menyimpan angka favorit ya. Oke, itu nomor berapa? 62. 63 itu adalah glossary. Ya, jadi di sini Anda bikin kamus. Pikirkan 5 kata, ya, 5 kata. Misalnya kayak gini, gambarannya kayak gini gambarannya. Anda bikin dictionary namanya glossary. Namanya apa? Glossary atau kamus ya. Sama dengan nanti isinya adalah misalnya list. Ada list seperti ini. Nanti di sini definisi dari list. Di sini nanti ada string misalnya ya. Ada string, kemudian nanti di sini ada definisi dari string ya. Titiknya bisa 2, bisa 1. Tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Itu namanya adalah sebenarnya kita bikin kamus saja. Kita bikin kamus, ini katanya apa, key-nya, ini artinya apa. Gitu ya. Itu adalah yang nomor 63. Pikirkan 5 kata yang digunakan untuk dalam pemrograman yang telah Anda pelajari di bab sebelumnya ya. Cetak setiap kata dan artinya ya sebagai output gitu ya. Ini silakan dibaca. Nah, nanti part 1 ini dikerjakannya 1 minggu. Kemudian buatlah video untuk menjelaskan latihan ini. Video harus terdengar suara dengan jelas dan wajah terlihat dengan jelas. Anda harus menuliskan jawaban codingan dari awal. Nggak boleh yang kayak tadi dari awal saya ya. Nggak boleh udah jadi. Sampai merun dengan sukses. Upload video yang Anda buat dan kumpulkan link di LMS dan sertakan file IPyND dalam dialog. Upload videonya di YouTube. Kenapa? Part 1. Iya. Ya. Mau kita lanjut? Udah ya. Ya, sepertinya saya harus bikin video ya. Video yang ini lanjutan ya. Ya, yang di rumah masih ada? Ada doang nggak tuh? Bapak ada. Iya doang gitu. Dipahami ya bikin tugasnya ya. 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 Mau ditambah nggak? Ya, minggu depan kita lanjut ke part 2 sama part 3-nya ya. Oke. Apa? Bapak katanya nama kesininya gimana? Hah? Saat. Tapi yang tadi yang petunjuknya diikutin ya. Iya, aja dong. Diupload, Mbak, diupload. Ya. Upload di YouTube linknya. Jadi yang dikumpulkan linknya sama IPyND-nya. Ya. Part 2 kita lanjut minggu depan sama sekarang. Minggu depan, Bapak. Ya, berarti kita ketemu sekali lagi. Ya? Yang mana? 2. Nambah yang bohong. Iya, nambah yang bohong. Minggu tenang. Ya. Ya sudah, berarti 21, 28. nanti ada video-video lah ya. Ya.
Nggak bisa kalau pakai dihitung. Gimana sih ada? Aduh. Oh ini di download ya? Ya, oke. Cukup? Apa mau dilanjut?